channel Smart Kimia kembali lagi menghadirkan video-video tentang materi dan pengetahuan kimia. Nah, pada video ini akan dibahas tentang materi stoikiometri, khususnya untuk latihan soalnya, yang merupakan materi kimia kelas 10. Nah, di video ini bisa kalian gunakan sebagai persiapan untuk menghadapi asesmen sumatif kimia yang kedua tahun 2024. Bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu di channel Smart Kimia, kemudian nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share jika video di Smart Kimia ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga admin channel Smart Kimia akan lebih semangat untuk membuat video-video tentang materi kimia yang lainnya. Nah, di video ini juga sudah dilampirkan tentang download soal ya, tentang link download soalnya. Jadi ada di deskripsi box. Kalian bisa cek, kemudian kalian bisa download dan kerjakan terlebih dahulu. Setelah kalian kerjakan, ada 5 soal, nanti kalian kembali ke channel ini untuk melihat pembahasannya sampai akhir. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan juga komen, serta share ke teman-teman kalian channel Smart Kimia pada video ini ya. Langsung kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini ada soal latihan yang pertama. Kita lihat terlebih dahulu soalnya, spektrum massa atom neon atau Na ditunjukkan pada grafik berikut. Nah, ya, jadi ini ada grafik. Dari data tersebut, massa atom relatif neon adalah, oke, kita baca dulu di sini untuk grafiknya. Jadi untuk Ne20 ya, Ne20 di sini punya kelimpahan di alam 90,9%. Untuk Ne yang 21 hanya 0,2% dan Ne yang 22 ada 8,9%. Nah, pertanyaannya, berapa massa atom rata-rata atau massa atom relatif dari neon tersebut? Oke, kita gunakan persamaan ini. Ya, massa atom relatif atau massa atom rata-rata. Kalau di sini ada 3 isotop, maka kita tuliskan persamaannya isotop 1 kali persen isotop 1 ditambah isotop 2 kali persen isotop 2 ditambah isotop 3 kali persen isotop 3 dibagi 100%. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini ya. Untuk isotop 1 di sini dia nilainya 20 ya ini ya. Maka kita tuliskan di sini 20. Oke, dikali dengan persen isotop 1. Berapa di sini? 90,9%. Oke, 90,9%. Oke, lanjut. Untuk yang isotop 2, berapa nilainya di sini? 21. Kita tuliskan di sini 21. Dikali persen isotop 2, berapa ini? 0,2%. 0,22%. Oke, lanjut untuk yang isotop 3 ya, ini adalah 22. Kita tuliskan di sini 22 dikali isotop 3 persennya adalah 8,9. 8,9%. Kemudian ini nanti kita kalikan gitu ya. Kita bagi dulu di sini ya. Nah, 100%. Oke, 0 ya. Oke, 100%. Oke, sama dengan 20 dikali 90,9% itu adalah 1.818 ya, 18%. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Ditambah 21 kali 0,2% adalah 4,2%. 4,2%. Ya, itu persen ya. Nah, ditambah 22 kali 8,9% itu adalah 195,8%. Oke, sama dengan di per ya, jangan lupa dibagi dengan 100%.
Oke, hasilnya di sini ya sama dengan ini yang atas saya tambahkan semuanya menjadi 2018%. Dibagi 100%. Ini 100 ya, 100%. Nah, ini sehingga persennya bisa kita coret ya 2018 dibagi 100 sama dengan 20,18. Nah, satuannya apa di sini? Satuannya adalah SMA, satuan massa atom ya. Jadi untuk nomor satu pembahasannya seperti ini sangat mudah sekali, tinggal dimasukkan gitu ya angkanya. Dan jangan lupa channel Smart Kimia selalu menekankan untuk menuliskan satuan di paling akhir hasilnya ya. Jadi untuk soal nomor satu satuannya adalah SMA. SMA itu adalah satuan massa atom gitu ya. Kalau mau nilainya ya nanti nilainya perfect atau 100 maka harus lengkap ya satuannya harus dituliskan. Jangan sampai lupa ya diingat-ingat. Nah, oke, ini untuk pembahasan soal nomor satu. Kita lanjut sekarang untuk pembahasan soal yang nomor dua, yaitu tentang menghitung molaritas, ya, menghitung konsentrasi. Kan kalian sudah tahu nih konsentrasi itu banyak sekali, tapi di sini yang ditanyakan adalah molaritas, gitu ya. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah ini, pada laboratorium terdapat aluminium sulfat yang ditimbang sebanyak 34,2 gram gitu ya. Nah, dan dilarutkan, nah ini ya, ini dilarutkan maksudnya dalam air hingga volumenya 1 liter. Maka konsentrasi larutan molaritas yang terbentuk sebesar gitu ya. Oke, di sini masih ada coretan, maka saya hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, gini ya, di sini sudah diketahui ya, sudah diketahui apa ini gramnya ya 34,2 gram, kemudian volumenya 1 liter ya, dan diketahui ArAl 27, S32, O16 ini digunakan untuk menghitung MR-nya gitu ya, MR dari aluminium sulfat. Oke. Nah, kita gunakan persamaan ini molaritas atau M besar ya. Charles Martinia tekankan sekali lagi, molaritas itu simbolnya adalah M besar, satuannya nanti juga M besar. Kalau menuliskan M kecil itu salah ya. M kecil itu adalah molalitas ya. Diulangi lagi, molalitas itu adalah M kecil. Kalau M besar yang dibahas di soal ini itu adalah M besar ya atau molaritas gitu ya. Nah, molaritas atau M besar ini dihitung dengan menggunakan persamaan gram per mr kali 1000 per V dalam mili. Nah, jadi langkahnya kita yang pertama menghitung MR dari aluminium sulfat terlebih dahulu karena larutannya nanti yang terbentuk adalah aluminium sulfat. Nah, aluminium sulfat ini eh, senyawanya adalah Al2SO4 3 kali gitu ya. Al2SO4 3 kali. Maka untuk menghitung MrAl2SO4 3 kali ya, ini menggunakan persamaan ya. Jadi di jumlah dari atom dalam senyawa tersebut itu berapa dikali dengan Ar. Di sini Al itu jumlahnya ada 2, berarti di sini 2 dikali ArAl-nya. ArAl-nya ini nanti 27 gitu ya. Kemudian jumlahnya S ini ada 3 ya. Jadi kalau ada angka 3 di sini, 3 ini miliknya S dan 3 ini juga miliknya O. Kalau ada O di sini 4, maka ini nanti dikalikan gitu ya. Kita hitung dulu yang S. Jadi S di sini ada 3 gitu ya. 3 dikali ARS, kemudian ditambah O karena ini ada angka 4, maka 4 dikali 3 sama dengan 12 kali AR-nya O. Maka kita tuliskan sama dengan di sini ya. 2 kali AR-nya AL ya di sini ya 27. Kita tuliskan di sini 27 ditambah 3 dikali AR-nya S berapa di sini 32. Ini kurang kelihatan ya, itu 32. 3 dikali 32 ditambah 12 dikali AR-nya O. Berapa di soal yang diketahui? AR-O adalah 16. Oke, kita jumlahkan semuanya. Ya, hasilnya adalah 300
42. Nah, ya, ini adalah MR dari Al2SO4 3 kali. Selanjutnya kita menghitung molaritas larutan dengan menggunakan persamaan gram per MR kali 1000 per V dalam mili. Maka kita tuliskan sama dengan di sini berapa gramnya yang sudah diketahui di soal di sini 34,2 gram. Oke, saya tuliskan 34,2 gram ya. Per MR-nya berapa ini? 342 yang sudah kita hitung tadi. 342. Nah, itu 4 ya itu ya. Dikali 1000 ya, di persamaannya sudah diketahui 1000 gitu ya. Ini per V. V V di sini harus dalam mili, tapi di soal ini ya kalian lihat di sini 1 liter. Nah, 1 liter itu kan masih dalam bentuk liter, maka kita jadikan mili ya. 1 liter sama dengan 1000 mili. Kita tuliskan berarti di sini 1000 mili. Ada yang bisa dicoret di sini ada ya. 1000 dibagi 1000 sudah habis. 34,2 dibagi 342 sama dengan 0,1. Oke, nah di hasil akhir jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Apa? Karena molaritas M besar, maka satuannya juga M atau M besar molaritas gitu ya. Molar boleh atau M besar juga sudah boleh gitu ya. M besar, ingat M besar. Itu untuk pembahasan soal latihan yang kedua. Sungguh mudah bukan? Nah, lanjut sekarang ke soal latihan yang ketiga. Nah, di sini ada tabel ya. Isilah tabel berikut ini dengan benar. Jangan lupa untuk menuliskan caranya ya. Jadi di sini diminta juga caranya ya untuk menuliskan caranya. Oke. Nah, di sini ada nama zat, kemudian rumus molekul atau MR, apa senyawanya maksud saya. Kemudian sampingnya ada MR-nya, kemudian massa dari zat tersebut, kemudian mol, jumlah partikel dan volume 0 derajat dalam keadaan 0 derajat Celcius atau 1 atom atau dalam keadaan STP gitu ya. Nah, kita karena di sini ada 2 zat ya, air dan juga kandungan obat mah, maka kita bahas dulu untuk yang pertama ya, yang air dulu nih. Nah, di sini nyari apa ini? Nyari mol, kemudian nyari jumlah partikel, nyari volume gitu ya. Maka saya tuliskan untuk yang pertama atau air di sini H2O ya, menghitung mol ya. Kita cari dulu molnya yang di sini, mol. Ya, untuk menghitung mol di sini diketahui massa dan juga MR-nya. Nah, gini ya. Mol sama dengan atau N sama dengan gram per MR. Maka kalau kita mau mencari mol, kita sama dengan di sini ya. Gramnya sudah diketahui 1,8 gitu ya. MR-nya ini toh 1,8, MR-nya berapa ini? 18. Maka kita tuliskan di sini 18 ya, sama dengan 1,8 dibagi 18, 0,1 mol. Nah, cukup mudah kan? Nah, oke ya. Lanjut sekarang untuk yang JP-nya nih. JP ini kita menghitung ini sekarang JP. Untuk menghitung JP atau jumlah partikel ya itu dengan menggunakan persamaan N sama dengan JP atau jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, ini kan diminta untuk menghitung JP-nya nih. Nah, maka kita ubah sekarang ya, kita ubah. Jadi JP sama dengan ini ya. Berarti ini kalikan mol atau N dikali 6,02 gitu ya. 6 kali 6, 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Sama dengan, nah molnya sudah tahu belum? Sudah tahu. Ini di atasnya nih 0,1 ya, 0,1 dikali berapa tuh? 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu 10 ya, itu ya maksudnya ya. Oke, nah kita kalikan aja nih 0,1 sama 6,02. Hasilnya adalah 0,602 dikali, nah 10 pangkat 23-nya biarkan aja. 10 pangkat 23 gitu ya. Nah, satuannya apa? Jangan lupa partikel gitu ya.
partikel. Oke. Nah, ini semoga bisa terbaca ya. Oke, kalau kalian mendengarkan dan juga penyimak, pasti kalian bisa membaca soal tersebut gitu ya. Oke, lanjut sekarang untuk yang terakhir pada tabel yang pertama ya. Ini volume, diminta untuk menghitung volume ya, diminta untuk menghitung ini. Nah, maka kita ubah dulu di sini untuk mencari V ya, berarti kita kalikan mol atau N dikali berapa itu nilainya dalam keadaan STP 22,4. Nah, molnya sudah ada belum? Ternyata sudah ya ini ya 0,1 ya 0,1 dikali berapa itu? 22,4. 22,4 ya. Berarti hasilnya adalah 2,4. Nah, karena yang ditanya volume, maka satuannya adalah liter, gitu ya. L boleh kamu tulis liter juga, Bu. Boleh gitu. Oke, ini untuk yang pertama, untuk yang air. Sekarang kita lanjut untuk yang tabel kedua yaitu kandungan obat mah. Nah, saya akan geser ke slide ini ya. Kita jangan lupa nanti ya angka-angka ini ya, angka-angka ini nanti dituliskan di tabelnya. Ya, maka ini saya hapus dulu deh. Nah, ini saya hapus dulu, kita tuliskan nanti ya di sini ya. Nah, ini nanti saya mau ganti ballpoint dulu yang warna biru ya. Berarti ini molnya ini kan. Maka ini kalian tuliskan di sini 0,1 mol gitu ya. Terus yang ini yang 0,602 kali 10 pangkat 23 partikel masukkan ke sini ditulis ya beserta satuannya. Terus yang ini 2,24 ini juga dimasukkan ke dalam sini gitu ya beserta satuannya. Yuk lanjut sekarang kita ke tabel yang kedua. Saya mau menggunakan warna hitam aja nih ya. Untuk yang tabel yang kedua di sini adalah kandungan obat mah atau MgOH 2 kali. Diketahui MR-nya adalah 58 gitu ya di sini ya. Nah, diminta untuk mencari massa ya ini ya di sini massa. Kemudian jumlah partikel dan juga volume. Mirip yang tadi ya. Maka saya tuliskan di sini ya menghitung massa, menghitung JP, kemudian menghitung volume. Untuk yang menghitung massa, kita gunakan persamaan N sama dengan gram per MR. Berarti kita cari massanya ini. Maka saya ubah dulu di sini ya. Gram sama dengan, kita kalikan berarti di situ N, ya N dikali MR. N-nya apakah di tabel sudah ada? Kita lihat. Oh, sudah ada. Ini ya, 0,5. 0,5. Kemudian MR-nya di sini 58. 58. Oke, 0,5 dikali dengan 58 hasilnya adalah 29 gitu ya. Berarti kan setengahnya kan? Nah, 29. Karena yang ditanya massa, berarti satuannya adalah gram. Nah, cukup mudah ya dan jelas ya. Untuk yang pertama, massa dulu gitu. Sekarang jumlah partikel. N sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita mau nyari jumlah partikel nih. Nah, tak ubah lagi. JP, ya JP, saya agak ke atas nih nulisnya biar nanti kalau tidak cukup gitu ya. Nah, ini N dikalikan ya 6,00, nah ini 0 ya, 02 kali 10 pangkat 23. Oke, sama dengan molnya berapa ini di sini? 0,5 ini ya. Sudah diketahui 0,5 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, cukup yang dikalikan itu yang ini saja. Yang 10 pangkat 23-nya langsung tuliskan di bawah sini. 10 pangkat 23. Biar mudah ya, maksudnya biar mudah. Jadi 0,5 dikali 6,02 hasilnya adalah
3,01. 3,01. Gitu ya. Nah, kali 10 pangkat 23. Di sini satuannya adalah partikel. Oke, lanjut sekarang. Yang menghitung volume. Nah, ya, mol sama dengan V per 22,4. Kita mau cari V, maka ini saya ubah dulu seperti tadi. V sama dengan, berarti dikalikan mol atau N kali 22,4. Itu ya. Oke, jadi sama dengan N-nya di sini adalah tadi 0,5 ya 0,5 dikali 22,4. Nah, ya, sama dengan berarti setengahnya yaitu 11, ini koma ya 2 liter. Nah, karena satuannya adalah karena yang dicari adalah volume, maka satuannya adalah liter gitu ya. Oke, itu untuk soal pembahasan yang ketiga gitu ya, soal pembahasan dari soal yang nomor 3. Maka kita lanjut sekarang ya. Nah, di sini kalian sudah menempuh dari setengah video ini ya. Kalian sudah menempuh dari setengah video ini, maka kalian harus menonton video ini sampai akhir ya, biar supaya kalian memahami dan juga besok dipermudah dalam mengerjakan asesmen sumatif yang kedua kimia. Ya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan bagi kalian yang merasa bahwa video ini sangat-sangat bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa like, komen, berikan apresiasi di kolom komentar gitu ya. Lanjut sekarang ke soal yang keempat. Oke, untuk soal yang keempat kita lihat terlebih dahulu soalnya di sini ya. Oke, dalam suatu percobaan praktikan mereaksikan 0,1 m HCN atau asam sianida 10 mili ya dengan larutan BaOH 2 kali berkonsentrasi 0,5 m sebanyak 10 mili. Reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 2 HCN plus BaOH 2 kali menjadi BaCN2 plus 2H2O. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, tentukan reaksi pembatasnya. Yang B, massa BaCN2 kali yang terbentuk ARBA 137, C12, N14. Oke. Nah, di soal latihan itu tertera BA itu AR-nya adalah 56. Nah, itu direvisi menjadi 137 gitu ya. Sudah dikonfirmasi, direvisi menjadi 137 gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan ya, kita bahas untuk soal latihan yang keempat di sini. Yang pertama kali harus dilakukan adalah tulis dulu reaksinya ya. Pertama, tulis dulu reaksinya. Maka di sini saya tampilkan reaksinya. Nah, ya, 2HCN plus BaOH 2 kali menjadi BaCN2 plus 2H2O gitu ya. Kemudian untuk mengerjakan soal ini kita perlu tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Di sini HCN ya, HCN itu konsentrasinya 0,1 m dan sebanyak 10 mili. Sedangkan yang BaOH 2 kali ini konsentrasinya 0,5 sebanyak 10 mili. Maka saya tuliskan seperti ini, di atasnya HCN dan di atasnya BaOH 2 kali sesuai yang diketahui di soal gitu ya. Oke, kemudian kita akan mencari mula-mulanya. Jadi kita akan mencari mula-mula dari reaksi tersebut, kemudian reaksi dan juga sisa. Jadi kalian tuliskan MRS gitu ya. Nah, sebelum kalian menuliskan mula-mula reaksi sisa ya, ingat bahwa untuk mengisi tabel MRS itu harus yang dituliskan, yang diisi itu adalah dalam bentuk mol. Maka kita harus mencari molnya terlebih dahulu, mol dari HCN dan juga mol dari BaOH 2 kali. Bagaimana cara mencarinya? Ingat, yang persamaan mencari mol ada 4 itu ya. Yang terakhir adalah molaritas dikali dengan volume. Nah, ini sudah ada nih molaritasnya, sudah ada volumenya kan gitu. Tinggal kita kalikan ya. Nah, tapi di sini ya, di sini masih dalam bentuk mili ya, volumenya ini masih dalam bentuk mili kan. Nah, ini mau saya ubah dulu menjadi liter ya, karena harus satuannya bentuknya liter. Nah, 10 mili itu sama dengan berapa liter? 0,0
1 liter. Nah, berarti yang ini juga ya, 10 mili sama dengan 0,01 liter. Gitu. Nah, baru dikalikan 0,1 M dikali 0,01 liter. Hasilnya adalah 0,001 mol gitu ya. Yang ini toh 0,1 M dikalikan 0,01 liter gitu ya. Hasilnya adalah ini. Yang BA gimana? Yang BA juga. Nah, ini mau saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, saya ganti merah aja nih ya. Yang apa? BaOH 2 kali juga ya 0,5 dikali dengan berapa tadi? Ini berapa liter? 0,01 liter ya. Jadi 0,5 M dikali dengan 0,01 liter. Hasilnya adalah 0,005 mol. Nah, gitu ya. Pada bagian mula-mula kalian tuliskan di sini yang dikalikan tadi ya 0,001 mol, yang bawahnya BaOH 2 kali 0,005 mol. Kemudian bawahnya BaCN2 kali itu kan pada keadaan mula-mula itu kan belum terbentuk, maka kita tuliskan strip, kita tuliskan strip. Jelas ya? Oke, kemudian saya hapus dulu ya ini ya. Kemudian kita kalau mau mengisi pada bagian R di sini ya, pada bagian R ini. Nah, ini kan kita isi nih, kita isi, ini kita isi, kita isi, kita isi dalam bentuk mol. Tapi untuk mengisinya yang ini tidak boleh sembarangan, tapi harus mencari PP-nya terlebih dahulu. Maka kita cari PP-nya HCN dan juga PP-nya BaOH 2 kali. Nanti kita pilih PP-nya yang mana. Untuk mencari PP HCN itu sama dengan mol mula-mula dibagi koefisien. Nah, mol mula-mulanya berapa ini? 0,001 mol. Oke, 0,001 mol. Ya, dibagi dengan koefisien. Kamu lihat di sini. Koefisiennya berapa ini? 2. Ya kan, di depannya HCN itu kan 2 kan? Nah, ini ya. Jadi sama dengan sebentar mau saya hapus dulu semuanya. Mau saya tulis ulang biar supaya apa namanya ini ya, lebih kecil gitu ya. Di sini 0 biar lebih rapi 0,01 mol gitu ya per 2. Nah, ini kan hasilnya 0,0005. Nah, hasilnya kan ini. Terus yang BaOH 2 kali juga mula-mulanya berapa di situ? Ini ya. Nah, ini 0, nah 0,005 dibagi dengan koefisien dari BaOH 2 kali. Di sini kan tidak ada nih, berarti ini 1 ya. Kalau ditulis itu 1. Sama dengan berapa ini? 0,005. Nah, sekarang bandingkan yang ini sama yang bawah, ini lebih kecil yang mana? Nah, semakin banyak nol di depan ini ya, depan angka 5 ini itu semakin kecil ya. Jadi ini nolnya 3, di bawah nolnya 2 ya. Ini ya, maksudnya yang di belakang koma tapi di depannya 5. Nah, ini ya. Ini berarti lebih kecil yang sini ya, yang saya centang 0,0005 ya. Nah, berarti kalau sudah dicari, sudah ketemu siapa yang kecil, maka di sini sudah diketahui PP-nya adalah HCN. Gitu ya. Karena apa yang kecil. Maka untuk yang A, ini jawabannya adalah HCN. Nah, saya tulis dulu nih ya. HCN. Nah, gini. Oke, kalau sudah tahu ya, sudah tahu siapa reaksi pembatasnya, yaitu HCN ini, ya, maka bagian R atau reaksi kalian langsung tuliskan ini yang sama, ya 0,001, ya sama di bagian bawahnya ini. Jadi seperti ini. Nah, langsung ditulis yang sama dengan atasnya.
kalau sudah tahu siapa reaksi pembatasnya. Karena reaksi pembatasnya adalah HCN, ya ini ya, maka langsung tuliskan yang sama gitu ya. Jadi yang ini tidak perlu dilihat dulu gitu. Oke, sekarang mau mengisi yang bagian ini. Nah, mau mengisi yang bagian ini. Untuk mengisi pada bagian yang itu, kita pakai perbandingan. Ya, saya mau ganti dulu di sini untuk ballpoint-nya. Ya, ini kalian perhatikan yang ini, yang saya lingkari 0,001 mol. Ya, jadi gini, 0,00 kita mau mencari ini ya, mau mencari yang di sini. 0,001 mol itu kan untuk dua koefisien ya. Kalau yang sini kan satu koefisien. Nanti berapa? Itu ya, saya ulangi. 0,001 itu untuk dua. Kalau untuk satu berarti berapa? 3 dibagi 2. Berapa hasilnya? 0,0005 mol. Kalau untuk satu koefisien berapa? Sama, 0,0005 mol. Kalau untuk dua koefisien gimana? Sama kayak yang depan. Yang ini tadi 0,001 mol gitu ya. Jelas ya? Oke. Nah, untuk yang coret-coret ini tak hapus dulu biar lebih jelas sekarang. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita kurangi di sini ya, kurangkan. Nah, ini kita tuliskan S ya, sisa. Maka 0,001 dikurangi 0,001 adalah habis. Lalu yang ini 0,005 dikurangi 0,0005, hasilnya adalah 0,0045. Ini tinggal turun aja ke bawah. Ya, terus ini juga tinggal turun aja ke bawah. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang ditanya? Reaksi pembatasnya tadi sudah ketemu ya. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu. Nah, kalian lihat pada lingkaran yang di sini, ini kan habis kan? Berarti di sini siapa reaksi pembatasnya? HCN. Jadi jawabannya ini adalah HCN. Ya, bukan 0,001, tapi jawabannya HCN senyawanya gitu. Kemudian yang B, berapa massa BaCN2 yang terbentuk jika AR-nya BA itu 137, C itu 12, N adalah 14. Ini direvisi ya, mohon maaf ya. Oke, channel Smart Kimia di sini adminnya kan juga manusia nih ya. Jadi kan kadang ada kesalahan juga, tapi kan sudah dikonfirmasi gitu ya. Jadi ARBA itu sama dengan 137 gitu ya. Mohon maaf ya, tapi sudah dikonfirmasi, sudah direvisi ya. Ini saya tulis dulu 137. Nah, gini ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung massa BaCN2, kita fokusnya di sini. BaCN2, maka kalian lihatnya adalah pada sini, 0,0005 mol. Nah, gitu ya. Untuk menghitung massa dari mol, kita akan gunakan persamaan N sama dengan gram per mR. Maka ini mau saya ubah dulu. Untuk mencari massa atau gram, ya berarti kita kalikan kan di sini, gram sama dengan N dikali MR. Nah, N-nya berapa? Sudah tahu kan? N-nya ini kan? Nah, saya tulis dulu. 0,0005 mol dikali dengan MR. Nah, MR-nya siapa? BaCN2 kali. Gitu ya. Nah, ini sama dengan ya, jangan lupa untuk mencari MR itu berapa jumlah dari atomnya, kemudian dikali AR-nya. Ini BA jumlahnya kan 1, berarti 1 kali AR BA. Kemudian C, ini kan jumlahnya 2, karena ada angka kecil di sini 2 ya. C jumlahnya 2, maka 2 kali ARC. N jumlahnya 2, maka 2 kali ARN. Maka ini sama dengan 1 dikali ARBA, ini sudah diketahui ya tadi ya, 137 ya, ditambah 2 kali ARC, berapa di sini 12, ditambah 2 kali AR-nya N, berapa di sini 14. Maka di sini ya hasilnya adalah
189. Nah, berarti kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Dikali 189. Nah, gini ya. Sama dengan ya, sama dengan hasilnya adalah 0,0945. Oke, besok jangan lupa untuk dua angka di belakang koma. Maka ini kita bulatkan, berarti ini ya yang dipakai ya. Karena belakangnya 4, berarti kan dibulatkannya ke bawah. Sehingga hasilnya adalah 0,09. Satuannya jangan lupa. Apa satuannya adalah gitu ya. Oke, cukup panjang untuk soal nomor 4, tetapi kalian harus paham di sini. Kalau tidak paham, bisa diulang kembali untuk pembahasannya ya, sehingga kalian paham dan nanti ketika mengerjakan sumatif kalian bisa terbantu dan juga nilai yang kalian harapkan itu bisa maksimal. Lanjut sekarang soal yang terakhir. Semangat untuk kalian melihat video pembahasan ini dan selamat pada kalian yang sudah bertahan sampai di soal latihan yang nomor 5 ini. Kalian sungguh sangat luar biasa ya. Jadi memang niat dari kalian untuk belajar untuk menambah ilmu dan hasil dari apa yang kalian kerjakan hari ini dibuat atau di apa namanya tuh diperlihatkan lah gitu ya, ditafsirkan dalam bentuk nilai gitu ya. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke soal yang latihan kelima. Jadi soalnya gini, logam kalsium sebanyak 400 gram bereaksi dengan HCl membentuk kalsium klorida dan gas hidrogen menurut persamaan reaksi berikut. Tentukan massa zat endapan kalsium klorida yang terbentuk. Berarti ditanyakan ini ya. Langkah pertama tulis dulu reaksinya. Nah, di sini saya tulis dulu reaksinya. Mau saya tuliskan dulu yang diketahui. Ca ya, logam kalsium. Kalsium itu kan Ca. Berapa di situ? 400 gram kan gini. Nah, pertanyaannya di sini berapa gram CaCl2 itu berapa gram gitu kan? Oke, caranya gini, kita cari dulu lewat mol ya, jangan lupa lewat mol. Kemana-mana harus lewat mol. Nah, mol sama dengan gram per mr. Gramnya di situ berapa? 400. Nah, karena di situ hanya Ca atau atomnya Ca, maka ini kita ganti jangan Mr tapi AR gitu ya. Ini diganti ya AR. AR-nya berapa ini Ca? 40. Kita tuliskan 40. 400 bagi 40 berapa nih ya? 10 mol. Ya, oke. Nah, sebelum ke sana, ya jangan lupa untuk kalian bisa setarakan terlebih dahulu ya. Jadi kalian yang pertama itu tuliskan dulu reaksinya, kemudian kalian cek di situ apakah sudah setara apa belum. Setara itu atom-atom yang sebelah kiri itu harus sama dengan atom-atom di sebelah kanan. Maka saya akan setarakan terlebih dahulu. Di sini Ca itu jumlahnya 1, di sebelah kanan Ca jumlahnya 1. Kemudian H ini jumlahnya 1, di sini H jumlahnya 2. Maka di sini kita harus beri koefisien 2 gitu ya. Sudah setara hanya 2. Kemudian Cl di sini jumlahnya berapa? 2 karena kan di depannya ini kan sudah ada angka 2-nya. Jadi HCl itu kan gabungan sudah jadi 1, maka Cl di sini jumlahnya 2. Ini Cl jumlahnya 2. Oke, berarti sudah setara seperti ini ya. Oke, baru kita buat perbandingan. 10 mol itu untuk satu koefisien. Yang ditanya itu kan satu koefisien juga nih. Berarti di sini berapa? Ya, 10 mol untuk satu. Untuk satu berapa? 10 mol. Ya, ini 10 mol. Maka kita cari gramnya dengan menggunakan persamaan N sama dengan gram per ml. Maka untuk mencari gram, saya ubah dulu di sini. Gram sama dengan apa ini? N ya, N dikalikan kan dikali dengan mr-nya. Nah, N atau molnya kan sudah tahu 10 kan? Nah, dikali MR. Kita cari MR dulu. MR CaCl2 sama dengan, ya, karena jumlah Ca-nya 1, berarti kan 1 kali ArCa. Ditambah, karena jumlahnya Cl-nya 2, ada 2 kali ArCl. Berarti di sini 1 kali ArCa itu 40.
sudah diketahui ya, ditambah 2 kali AR-nya Cl. Berapa ini? 35,5. Ya, sama dengan 1 kali 40 itu 40, ditambah 2 kali 35,5 itu sama dengan 71, gitu ya. Nah, 40 ditambah 71, 111 ya. Oke, nah berarti di sini masukkan ke MR-nya ini 111. Nah, ini 111 ya ini ya, jelek sekali ini yang apa namanya tulisannya. Sebentar deh, saya hapus dulu ya. Nah, biar bagus. Nah, nah ini ya. Oke, saya ubah. Di sini berapa? 1 ya tadi ya. Nah, yuk kita kalikan 1, 1, 1. Nah, berarti hasilnya ini ya. Satuannya adalah ya 1.110 gram. Oke, itu pembahasan untuk soal latihan tentang materi stoikiometri atau perhitungan kimia yang merupakan materi kimia kelas 10 sebagai latihan untuk menghadapi asesmen sumatif kimia yang kedua. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, silahkan like dan juga komentar, silahkan berikan apresiasi di kolom komentar, komentar apapun itu. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai bertemu di video Smart Kimia yang lainnya. Gitu ya. Bye-bye.